Halo semua, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya. Jika di video sebelumnya kita telah belajar operasi perkalian, yaitu perkalian secara skalar dan operasi dot secara aljabar. Maka sekarang kita masuk operasi dot secara geometri. Misal ada dua buah vektor yang saling berpotongan, maka pasti ada sudut yang terbentuk, ya kan? Misalkan ini kita buat sudutnya itu adalah theta, kemudian vektor yang di bawah misalkan kita buat itu adalah vektor U, dan yang di atas itu adalah vektor V. Maka nanti perkalian dot secara geometri dia ada rumusnya. U dot V itu nanti rumusnya adalah panjang vektor U dikali dengan panjang vektor V dikali kosinus theta. Saya kira-kira ya. Jadi U dot V itu adalah panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta. Sebagai contoh kita ambil dari buku karangan Sukino, penerbit Erlangga, halaman 160 nomor 15. Ada persegi panjang OABC dengan panjang OA-nya sama dengan 12, panjang AB-nya sama dengan 5. Jika vektor OA adalah vektor U dan OB adalah vektor V, yang ditanya adalah U dot V, maka nanti kita pakai rumusnya nih, panjang U kali panjang V kali cos theta. Nah, sekarang kita gambar dulu supaya tahu yang mana U, yang mana yang V, dan sudutnya kita bisa dapat. Nah, karena dia adalah persegi panjang AOABC dengan panjang OA-nya itu sama dengan 12, OA-nya berarti arahnya ke sini ya. OB-nya itu adalah vektor V. OB-nya adalah vektor V, yang ini dia OB. Oke, ini adalah vektor V. Yang ini tadi vektor U, panjangnya sama dengan 12. Yang berikut panjang AB-nya itu sama dengan 5. Maka panjang OB-nya kita pakai Pitagoras atau sama dengan panjang V lah, itu sama dengan akar dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nanti kalau kita selesaikan ini, akar dari 169 itu 13. Berarti panjangnya ini sama dengan 13 panjang si V-nya. Maka tinggal kita masukin rumus. Nah, sebelum kita masukin rumus, karena yang ditanya adalah AU, ini U dot V, berarti sudutnya di sini theta. Berarti kita yang butuh adalah kosinus tetanya. Maka dari sini karena sudutnya ini, maka cos theta, ingat rumus cos, A samping per miring, berarti 12/13. Nah, tinggal kita substitusikan aja ke rumus. U dot V tadi rumusnya adalah panjang vektor U kali panjang vektor V kali kosinus theta. Panjang vektor U nya tadi 12 dikali vektor V nya yang ini OB itu sama dengan 13. Cos theta nya tadi kita dapat 12/13. Nah, kalau kita kalikan di sini 13 nya kan habis 12 kuadrat lah. 12 kuadrat itu sama dengan 144. Berarti inilah AU dot V nya. Baik, yang kedua kita masuk menentukan sudut antara dua vektor. Rumusnya tadi ada U dot V itu adalah panjang vektor U kali panjang vektor V dikali cos theta. Kalau misalnya ditanya berapa besar sudutnya, bisa kita pakai rumus ini. Nanti kita cari dulu cos theta-nya. Dari sini cos theta itu sama dengan U didotkan dengan V dibagi dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V, gitu ya. Ini dari rumus ini aja kita balikin. Nah, contohnya ini diambil dari UN tahun 2012. Dia ditanya besar sudut dalam sebuah segitiga. Sebenarnya untuk menyelesaikan ini ada banyak cara, tapi salah satu cara bisa kita pakai dengan bantuan perkalian U dot V. Nah, kalau misalnya ada sembarang segitiga, dikasih tahu koordinat-koordinatnya. Misalnya kita buat di sini A, di sini B, di sini C, koordinatnya udah ada. Nah, yang ditanya adalah besar sudut BAC, berarti yang ini dia. Maka kalau kita pakai tadi rumus vektor, misalkan inilah V,
vektornya kita ambil, berarti yang kita butuh adalah vektor AB dan vektor AC. Sehingga nanti kosinus A-nya, kosinus A dari sini adalah yang ini, si AB didotkan dengan siapa? Si AC dibagi dengan apa nanti? Panjang dari vektor AB dikali dengan panjang vektor AC. Inilah kita pakai rumus vektor. Berarti tugas kita adalah mencari panjang masing-masing vektor AB dan AC dan vektornya gitu ya. Nah, kita cari dulu AB. Ingat kemarin rumus AB itu adalah B dikurang A. Kalau kita kurangkan langsung, B kurang A nya nanti di sini koordinatnya itu adalah, ayo coba kita kurangkan B dengan A. 2 kurang 1 di sini 1. Kemudian 1 kurang 0 di sini 1. Kemudian min 1 kurang min 2 jadi tambah ya 1. Oke, kalau misalnya vektor AB-nya udah dapat, dari sini kan panjangnya juga bisa dapat. Panjang vektor AB yaitu adalah akar dari kuadratin semua. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 akar 3 nanti. Oke, sekarang kita cari yang kedua, yaitu siapa yang kita butuh? Si AC-nya. AC-nya sama dengan, berarti rumusnya adalah C dikurang A. C dikurang A, kalau kita kurangkan langsung C dengan A, 2 kurang 1 1. Kemudian 0 kurang 0 0. Kemudian min 3 kurang min 2 berarti minus 1. Oke, berarti dari sini panjangnya, panjang si AC itu sama dengan akar dari kuadratin 1 tambah 0 tambah 1 berarti akar 2 dia. Oke, tugas kita adalah mencari sudutnya tadi. Maka kita masukin ke rumus kosinus A itu sama dengan tadi AB dot AC. Kita dotkan, dotnya udah tahu ya. Kita kalikan setiap koefisiennya yang seletak 1 kali 1 gitu ya. 1 dikali 1 1 tambah 1 kali 0 0. Kemudian tambah 1 kali min 1 berarti minus 1 dia. Per panjang si AB-nya akar 3. Kemudian panjang si AC-nya akar 2. Di atas rupanya 1 tambah 0 kurang 1 itu adalah 0. 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Maka kosinus berapalah yang 0? Ingat, 0 itu adalah kosinus dari 90 derajat. Berarti kosinus A itu sama dengan kosinus 90 derajat. Maka nilai A-nya, sudutnya, besar sudut A atau siapa tadi? Besar sudut BAC. BAC-nya itu sama dengan 90 derajat. Oke, kayak gitulah kira-kira contoh untuk mencari besar sudut antara dua vektor. Oke, berikutnya tentang vektor yang saling tegak lurus. Kalau misalnya ada dua vektor yang saling tegak lurus, maka bisa kita pastikan kalau sudut antara kedua vektor tersebut itu adalah 90 derajat. Ya kan, kalau tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat. Misalkan U dan V saling tegak lurus. Ada vektor U itu tegak lurus vektor V, maka nanti U dot V itu sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali kosinus 90. Ingat kosinus 90 itu adalah 0. Berarti berapapun panjangnya ini perkaliannya dikali 0 hasilnya 0. Berarti nanti dari sini U dot V itu pasti 0. Maka syarat dua buah vektor saling tegak lurus adalah perkalian dotnya harus sama dengan 0. Contoh, ini kita ambil dari buku Erlangga karangan Sukino halaman 176 nomor 29. Ada 3 buah vektor, vektor A, B, dan C, yang masing-masing vektor A-nya X2 min 1, B-nya 5Y1, C-nya 21Z. Katanya ketiga vektor saling tegak lurus. Yang ditanya adalah X tambah Y tambah Z. Maka kalau ketiga vektor saling tegak lurus, perkalian dotnya harus sama dengan 0 ketiganya. Yaitu siapa? Si A dot B ini harus 0. Yang kedua, si A dot C nya juga harus sama dengan 0. Yang ketiga, si B dot C itu juga harus sama dengan 0. Inilah nanti 3 ini yang kita cek satu persatu. Maka dari yang pertama ini, si A dot B sama dengan 0, ya kita dotkan aja, kita kalikan koefisien yang seletak. X dikali 5
5x. 2 dikali y berarti tambah 2y. Min 1 kali 1 minus 1 sama dengan 0. Inilah kita buat persamaan pertama. Kemudian yang kedua ada c. Berarti yang ini 2 kali x, 2x tambah 2 kurang z itu sama dengan 0. Yang ketiga b dengan c. Min 5, ini 5 ya. 5 dikali 2 10. Kemudian y dikali 1 tambah y, 1 dikali z tambah z itu sama dengan 0. Jadi udah ada 3 persamaan. Kita buat nanti ini persamaan 1, ini persamaan 2, kemudian ini persamaan 3. Nah, yang bisa langsung dieliminasikan persamaan 2 dan 3 karena koefisiennya udah sama-sama 1 gitu. Beda tanda saja. Berarti persamaan 2 dan persamaan 3 kita tambahkan aja. Supaya apa? Supaya z-nya nanti habis. Berarti min z tambah z kan 0 gitu. Berarti ini 2x tambah 2 tambah 12. Kemudian habis ya, y-nya di atas nggak ada, berarti tambah y itu sama dengan 0. Inilah persamaan yang keempat kita buat. Persamaan 4. Kita eliminasi dengan persamaan 1 nanti. Oke, karena koefisiennya berbeda di sini, yang ini 5, ini 2, y-nya di sini 2, di sini 1. Gampangnya ini kita kali 2 aja. Kali 2, maka nanti persamaannya menjadi 4x ya kan? Y dikali 2 tambah 2y, 12 kali 2 tambah 24. Dipindahin jadi minus 24. Oke, persamaan 1 kita buat. Persamaan 1 di sini nanti 5x tambah 2y sama dengan 1 dipindah ke kanan si min satunya. Kalau ini kan kita kurang nih. Kita kurang supaya y-nya habis. 4x dikurang x itu adalah min x. Dapatlah min x-nya sama dengan min 25. Dari sini x-nya sama dengan 25. Yang ditanya adalah x tambah y tambah z. Sebenarnya udah bisa kita substitusi masing-masing. Tapi coba lihat dulu persamaan 3. Dari persamaan 3 ini bisa kita buat nanti kalau y tambah z-nya, y tambah z-nya 10-nya kita pindahin min 10. Kan udah dapat nilai x-nya nih. Dapat y tambah z-nya. Yang ditanya di soal kan x tambah y tambah z. Berarti x tambah y tambah z itu sama dengan x-nya 25, y tambah z-nya min 10. Berarti hasil akhirnya adalah 15. Oke, jawaban akhirnya adalah 15.